sebelum menyusul Laila. Nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Kalimatnya pendek sekali jawabannya. Nanti penghubungnya ini namanya Zaid. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila. Untukmu, wahai engkau yang ada di lubuk jiwaku. Kini engkau adalah mahkota di kepala siapa dan kekayaan di tangan siapa. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau menumbuhkan bunga dan menerbitkan musim semi. Namun bila aku memperolehmu dan tak lagi berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi ini ketidakberdayaan seorang Qais. Ingin sekali ketemu Laila, tapi sekarang dia tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Kalau aku bersama Laila, jadi apa Laila? Kalau aku tidak berpisah denganmu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu, karena aku sudah seperti ini sekarang. Tidak pantas lagi dengan dirimu. Jadi itu juga hiburannya Qais pada Laila. Maka Laila tenang saja, tidak apa-apa. Jadi itu peristiwa kiamatnya Qais ketika pernikahannya Laila. Ya nanti masih ada cerita, misalnya Qais ketemu, saya bilang tadi Noval. Noval ini ketua suku. Ketua suku yang ingin membela Qais. Dia ngerayu-ngerayu ayahnya Laila, tidak dikasih. Akhirnya sudahlah, perang saja. Jadi di Laila Majnun ada peristiwa peperangan antara kubunya Noval, Syekh Noval dengan sukunya orang tuanya Laila. Sukunya orang tuanya Laila kalah. Cuma waktu perang ini Qais sebenarnya tidak ingin perang. Ketika perang Qais malah ada di pihaknya, ceritanya Laila, sukunya Laila. Ya, bingung ya memang. Jadi karena bagi Qais sukunya Laila tadi kan ditanda-tanda semua yang berhubungan dengan Laila dia sayangi juga. Jadi Qais ini ceritanya ikut bantu mengobati yang sakit, yang luka, tapi dari kubu Laila. Itu yang membuat Noval bingung. Iya. Ya, terus begitu terakhir ayahnya jadi tawanan, katanya ayahnya, nyawaku, sukuku, putriku, ya karena aku kalah terserah mau kamu apain aja. Permintaanku satu, kalau aku disuruh menikahkan anakku dengan Qais, tidak. Ya, pokoknya itulah antagonisnya ada di situ. Jadi kalau Qais enggak, itu kehormatan suku kalau bagi ayahnya Laila. Jadi, mbok ini semua suku kamu jadikan budak, bahkan Laila kamu kawini sendiri, aku kamu bunuh nyawaku, iya, tapi anakku enggak akan kuizinkan dinikahi oleh Qais. Oke, itu di antara ceritanya begitu sampai nanti Laila menikah dan suaminya memang tidak boleh menyentuh Laila sama sekali, sampai saya tidak tahu yang meninggal duluan suaminya Laila. Tidak mungkin dia ngenes juga tidak boleh menyentuh Laila. Karena sudah tua memang suaminya. Jadi sudah tua, kawin sama yang muda, tapi tidak boleh menyentuh. Akhirnya dia meninggal duluan. Tapi Laila ini setelah meninggalnya suaminya, kesehatannya turun drastis karena dia sudah memang habis-habisan memendam rindu. Qais juga sudah habis-habisan begitu. Kemudian dia sakit-sakitan, sakit parah. Dan nanti terakhir ada kalimat bagus, kalimatnya Laila pada ibunya, pesannya. Katanya Laila, ibu, lihatlah, cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasi, tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Wahai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang besok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan.
Carilah kain yang berwarna merah muda, bagai darah segar seorang yang syahid. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis kois dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kesturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata kois kekasihku. Sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu kois. Sang pengembara yang luka itu akan datang. Terus, wahai ibu, katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah selesai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu, sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya padamu. Dan dengan cinta itu, jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ini pesan terakhirnya Laila lewat ibunya. Kemudian Laila meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya Kois. Dia pingsan berhari-hari. Iya, pingsan berhari-hari. Terus setelah itu dia lari-lari ke makamnya Laila. Dan setelah itu dia tidak kemana-mana lagi, hanya ada di makamnya Laila. Pekerjaannya tiap hari memeluk nisan dan makamnya Laila. Dan ini kalimat terakhirnya. Sebelum menyusul Laila, nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian. Ya Allah, dengarlah hamba-Mu. Dalam tatapan cinta, bebaskanlah dia dari segala penderitaan yang menimpanya selama ini. Atas nama-Mu, rengkuhlah dia dalam pelukan-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, tunjukkanlah kebesaran-Mu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapat kupertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya Engkau panggil. Setelah itu tidak ada. Jadi mereka berdua meninggal. Itu akhirnya Laila Majnun.